Oke, lanjut untuk tips email marketing ya. Tadi kan udah. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu pastikan pesan tuh tersampaikan dengan jelas. Jangan sampai dengan kita menulis copy ya, copy di email marketing itu sampai tidak jelas gitu. Karena mau bagaimanapun juga tetap kita itu memberikan pesan ya, kita itu beriklan memberikan pesan itu juga harus jelas gitu ya. Jangan sampai pesannya itu justru yang utama itu nggak jelas gitu. Itu adalah tips yang keenam. Karena apa ya, beberapa kali jujur aja waktu UMKM mencoba untuk mengaplikasikan email marketing seperti hanya perusahaan besar, itu kegagalannya itu paling banyak itu di situ. Jadi paling banyak adalah pesan itu tidak tersampaikan dengan jelas. Ketika we sell something, we must say directly to the point gitu ya. Jadi don't until the people that receive our message, they don't understand what are we talking about gitu ya, what our product is like, and then what do we sell for them and so on. Jadi ya tetap pesan itu harus jelas gitu ya, pesan itu harus jelas. Kemudian lanjut yang ketujuh, yaitu siapkan landing page. Landing page itu fungsinya adalah sebagai rumah. Jadi ketika ini adalah rumah sebagai katalog, ini kemudian adalah channel-channel promosi, ini harus masuk ke rumah ini supaya para leads atau customer itu melihat lebih jelas produk atau jasa apa yang kita jual, yang kemudian terjadi penjualan. Nah, ini akan masuk ke database, nah ini akan muter jadi penjualan lagi. Intinya landing page di sini adalah difungsikan sebagai rumah atau katalog dalam bahasa manual. Jadi rumah ini fungsinya adalah untuk sebagai kail ya, sebagai kail supaya terjadi penjualan, itu ada di sini gitu ya. Jadi saya lagi yang paling penting itu sebenarnya selain pesan yang jelas itu juga rumah atau landing page yang juga harus jelas. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi siapkan landing page ya. Landing page yang murah-murah aja, karena banyak banget juga di di internet itu yang bisa menawarkan jasa website ya. Ini gue kasih tahu, bisa aja langsung di Squarespace. Nah, ini squarespace.com. Nah, di sini. Jadi gue biasanya make a website by my own self itu di sini. Jadi kita tinggal pilih template-nya. Ya kan, lu mau misal template yang bernuansa teknologi, politics, interior design, ada music, non-profit, fitness, health and beauty, design, magazine, marketing, food, education, fashion, consulting, art, jewelry, and travel. Ini di sini ya. Jadi lu bisa ini sendiri, bikin sendiri sesuai ini apa yang kita mau di Squarespace, atau mungkin juga lu bisa di wix.com ya. Jadi selain Squarespace juga ada wix.com yang menawarkan jasa pembuatan website dengan lebih mudah. Jadi tanpa kita memiliki skill programming, kita tuh bisa bikin website sendiri untuk landing page gitu. Nah, contoh landing page yang udah jadi itu kayak misal begini.
apa sih landing page itu? Nah, landing page itu adalah ini. Loh, kok nggak ada? Oh. Belum diperpanjang berarti ya. Gitulah pokoknya. Jadi intinya itu apa namanya, landing page itu fungsinya sebagai rumah ya, jadi itu memegang peran yang sangat penting karena pelanggan itu akan beli itu saat dia mengetahui informasi yang detail tentang produk kita gitu ya. Kemudian lanjut yang ke-8 adalah buat white space sebagai dominan. Jadi email mata itu biar tidak capek atau bingung melihat ya email marketing kalian atau copy, itu harus juga, makanya gue itu paling benci kalau orang nulis di Facebook ya. Kok dulu masih pakai Facebook marketing ya, Facebook ads gitu, itu nggak pakai jarak antar paragraf atau nggak pakai paragraf, itu bener-bener pusing ya bacanya. Jadi memang harus jelas, space-nya itu juga harus jelas, ide pokok itu juga harus jelas, harus bisa menata konten ya, menata dari kata-kata atau kalimat yang ditulis. Itu penting banget, hal kecil but pay attention to detail. Jangan sampai usaha, pikiran, keringat itu percuma hanya karena orang-orang tuh nggak baca apa yang lu pikirin. Jadi lu percuma sebulan mikir copy apa yang tepat, ads apa yang tepat, desainnya, tapi orang nggak baca, itu kan percuma aja. Karena apa? Karena melihat desain looks dari email marketing lu itu nggak bagus, nggak enak dipandang di mata gitu ya. Terus habis itu beri informasi yang bermanfaat ya. Kalau bisa lu tuh mau hard selling atau soft selling juga harus tetap bikin orang itu selain penasaran untuk lanjut membaca ya, membaca copy atau membaca dari konten yang lu kasih lewat email, itu juga harus bermanfaat. Jadi orang itu merasa kayak feel something after reading gitu ya. Jadi orang ketika udah feel kayak know something new dari apa yang lu kasih ya, mereka akan mouth to mouth itu akan nular ya. Jadi penting banget buat kalian untuk tahu atau memberikan informasi yang bermanfaat gitu. Kemudian belajar dari kesalahan ya kan. Jadi ini agak back to back dari tips yang beberapa lupa yang part 1 ya. Jadi belajar dari kesalahan itu juga penting banget karena kita nggak akan ngerti what's the best for our customers and leads itu kalau kita nggak mencoba gitu. Jadi we must try a lot to know what is best for our company, for our product, for our advertisement, and for the certain message of our email marketing gitu. Jadi ya coba aja terus sampai ngerti, sampai bisa mana yang terbaik ya kan, mana yang paling menghasilkan, mana yang paling bisa mendapatkan atensi dari para customers atau para leads gitu ya. Nah kira-kira mungkin itu dulu ya, ini tips-tips tentang 10 tips email marketing yang menurut gue sangat-sangat powerful buat lu pakai semua, apalagi lu UKM dan UMKM. Jadi mungkin konten ini juga buat UMKM atau UKM. Kalau lo nonton video ini semoga bermanfaat, kalau enggak ya karena gue juga nggak ada persiapan sama sekali sebenarnya.
gue bikin ini karena ada permintaan dari teman-teman, ada yang nanya-nanya di WhatsApp, tapi gue malas jawabin satu-satu. Mending gue upload di YouTube nanti biar orang-orang nonton YouTube, nonton ini aja gitu. Jadi biar gitu aja. Dah.